Hai kalian para Sagittarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di minggu ini dengan judul The Hidden Truth ya. Oke, coba kita buka The Hidden Truth-nya. Apa yang perlu kalian ketahui, mungkin ada pesan yang harus disampaikan untuk para Sagittarius. Oke. Coba kita lihat ya. My dear Sagittarius, kartu pertama kalian adalah Six of Pentacles. Beberapa hal yang harus kalian ketahui dan kalian mungkin mau mendengarkan pesannya dan dilakukan adalah pesan di mana kalian harus banyak memberi. Atau mungkin juga seperti banyak pengeluaran yang harus kalian keluarkan. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir dengan hal tersebut karena banyak memberi bukan menjadikan kalian habis atau kekurangan, justru sebaliknya. Dengan memberi kalian akan mendapatkan karma baliknya dengan lebih banyak. Tapi tentu saja jika pemberian itu dilakukan dengan ketulusan. Apa yang kalian beri haruslah sesuai dengan porsinya. Dan yang diberi juga memang orang-orang yang membutuhkan. Jika ini terjadi dalam waktu dekat di kehidupan kalian, jangan mengeluh bahwa kalian harus banyak memberi. Justru dengan demikian kalian akan bisa mendapatkan karma baliknya dalam waktu dekat juga secara baik. Jadi jangan khawatir kalau memang banyak pengeluaran akhir-akhir ini ya. Dalam waktu dekat ya. Mungkin sudah terjadi, mungkin sedang terjadi atau akan terjadi. Pengeluarannya cukup banyak ya, my dear Sagittarius. Tapi nggak usah khawatir, tidak akan menjadikan kalian kekurangan kok. Kartu yang menyertainya ada King of Pentacles yang terbalik. Beberapa dari kalian khawatir ya, dengan memberi akan kekurangan. Atau kalian sendiri merasa, saya juga lagi kekurangan Mbak Lucy, kenapa saya harus memberi? Gini ya Sagittarius, jika pemberian itu dilakukan pada saat kalian punya dan berkelimpahan, itu mah biasa. Tapi justru pada saat kalian sedang kekurangan dan kemudian tidak bisa memberi, kalau menurut hitung-hitungannya, hitung-hitungan kalian pribadi, tapi kalian tetap memberi, itu justru baik loh. Dampaknya jauh lebih baik untuk kehidupan kalian, percaya. Bukan berarti kalian akan kekurangan. Dan lagi pula setelah saya lihat kartunya, paling ujung ada The Justice, akan ada keadilan untuk kalian. Jadi memang hal yang harus kalian berikan itu secara tulus ya. Apalagi kalau pemberian itu berupa materi secara tulus. Gini aja contohnya. Pribadi nih ya, mendingan contohin diri sendiri kan daripada ngomongin orang. Oke, pribadi. Saya juga dalam masa-masa kritis tentang keuangan karena ada beberapa hal yang harus dibayar, oke? Sedangkan ada orang yang membutuhkan dan bilang, saya boleh pinjem nggak, nanti dipotong gaji aja karena saya ada asisten kan, asisten rumah tangga begitu, nanti dipotong gajinya beberapa bulan. Saya tuh tidak bisa memberi dia dengan sejumlah apa yang dia inginkan, tapi saya bilang, Bu, saya tidak bisa memberikan sebanyak yang ibu minta, tapi saya kasih aja ini, ibu nggak usah kasih balik, tapi ini diberikan secara saya berikan, bukan dipinjamkan gitu. Nah, kayak gitu. Sesulit apapun hidup kalian tetap harus bisa memberi gitu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang orang itu minta gitu. Tapi kalau diberikan dengan ketulusan ya, itu dampaknya akan besar. So Sagittarius, ini the hidden truth-nya ya, mungkin yang selama ini menjadi kekhawatiran kalian, nggak perlu ya. Tetap aja ini hidup berputar kok, jangan khawatirkan tentang hal-hal yang kayak gitu ya. Ada kebahagiaan yang menanti kalian di depan sana.
my dear Sagittarius, dengan adanya kartu The Sun. Ini nggak tahu nih, tiba-tiba lampunya kedip-kedip. Oke, kalau tadi saya bikin bacaan tiba-tiba mati. Itu juga aduh, ada apa hari ini. Ya sudahlah. Tapi yang jelas akan ada kebahagiaan yang datang untuk kalian para Sagittarius. Jadi makanya saya bilang gak usah khawatir. Kalaupun kalian harus memberilah dengan ketulusan, karena itu tidak akan membuat kalian jadi susah atau nantinya bikin hidup kalian gak seneng. Karena masih ada kebahagiaan yang akan membawa kalian ke sebuah keadaan di mana kalian ya tercukupi secara bahagia gitu ya, secara keadaan, secara batin. Mungkin tidak secara materi, tapi kalau gantinya justru kebahagiaan, menurut saya worth it aja ya untuk dilakukan. Oke. Oh wow, ada King of Wands. Segala sesuatunya yang seperti saya bilang, jangan dipikirkan ngawang-ngawang, jangan overthinking. Sagittarius sebenarnya nggak overthinking, tapi saya pernah ketemu dengan Sagittarius yang overthinking sampai saya bilang, ini kamu aneh. Sagittarius biasanya lebih cuek ya, tapi beberapa Sagittarius yang overthinking nih kayak gini nih. Kebahagiaan yang ada tidak dianggap kebahagiaan, tapi lebih mikirin kayak, aduh nanti saya susah nih kalau banyak pengeluaran, aduh nanti saya susah nih kalau begini begitu. Please Sagittarius, praktikal aja, praktis aja yang kalian harus pikirin. Sesederhana kalian masih punya untuk kalian sendiri dan tidak kekurangan sampai terpuruk-ruk gitu kan, sampai terjatuh sampai terkapar gitu. Enggak, selagi kalian masih bisa berdiri dengan apa adanya, itu jauh lebih baik kok. Oke. Kemudian ada the Judgment. By the end kalian akan tahu apa sih sebenarnya kejadian-kejadian yang akan kalian alami ini ujungnya tuh kemana gitu. Dan yakinlah bahwa ujungnya itu untuk kebahagiaan kalian, untuk kesuksesan hidup kalian, baik secara profesional maupun personal life. Ujung-ujungnya tuh ke situ. Ujung-ujungnya tuh membawa kalian pada hal-hal baik yang terjadi di kehidupan kalian. Kartu yang menyertainya coba saya buka. Nih, Six of Cups kan. Kalian ngelihat hidup orang lain jauh lebih baik dari kalian. Padahal enggak. Setiap orang, sebagus apapun kalian lihat di sosial media, hidup dia nggak bagus-bagus amat. Saya juga kalau taruh di sosial media yang bagus-bagus, yang unyu-unyu, yang lucu-lucu, yang manis-manis, nggak yang jelek-jelek. Masa saya nangis-nangis gitu taruh di sosial media? Enggak banget gitu kan. Kalian juga pasti kalau ngelihat ada orang yang nangis-nangis di sosial media, kalian pasti ngetawain, saya bilang, ih alay gitu kan. Makanya kalau kita lihat orang lain di sosial media tampak bahagia, belum tentu loh. Kebahagiaan itu personal. Dan tarafnya juga, tingkatannya juga secara pribadi lepas pribadi aja. Nggak bisa disamakan kebahagiaan kalian dengan kebahagiaan orang lain, tuh nggak bisa disamaratakan. Oke? So jangan lihat orang lain hidupnya lebih bahagia dan kalian ngerasa kalian kok enggak, karena sebenarnya enggak. Setiap orang punya masalah masing-masing ya, Sagittarius. Kartu di tengah kalian, The Magician, ini bagus banget. Dari semua hal yang terjadi di kehidupan kalian, ujung-ujungnya kalian akan tahu dibawa kemana hidup ini. Dan kalian bisa memanifestasikan apa yang menjadi planning kalian untuk masa depan kalian. Terus mungkin beberapa dari kalian bilang, alah katanya kita harus mengikuti takdir. Itu benar. Takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Nasib bisa dirubah. Ya kan itu pilihan kalau nasib. Ya kalian mau jadi orang yang galau melulu, itu pilihan. Nasibmu yang kau pilih sendiri kan gitu. Tapi kalau kalian mau menerima segala sesuatunya dan memanifestasikannya dengan sebaik-baiknya, dengan sepositif-positifnya, dan kalian akan dapat apa saja yang kalian inginkan. Oke? So, dan kartu yang menyertainya adalah Four of Pentacles. Keamanan, security. Keamanan dari hidup kalian. Mulai sekarang, kalau kalian belum melakukannya, lakukanlah manifestasi untuk hidup kalian.
planningkan hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik, dan itu bisa dilakukan. Karena itulah pesan ini ada ya, Sagittarius. Karena saya hanya membacakan pesan. Saya hanya the messenger, penyampai pesan lewat tarot. Kalau ada yang bertanya kenapa saya membaca tarot, karena itu adalah yang diberikan kepada saya sebagai salah satu fungsi saya di hidup. Oke. Karena saya tidak 100% membaca tarot, saya punya hidup yang lain selain bacain tarot, oke? Dengan segala keterbatasan. So, cari fungsi kalian di hidup ini apa, manifestasikan, dan itu untuk menjadikan kalian merasa lebih aman di kehidupan, ya harus kalian sendiri yang usahain. Harus kalian sendiri yang merubah nasib kalian. Kalaupun takdir kalian membawa kalian ke satu tempat, setidaknya kalian mengusahakan hal-hal baik untuk kehidupan kalian masing-masing. The Dead, ada yang harus diselesaikan nih Sagittarius. Ada yang belum selesai, masih terus gandulin kehidupan kalian, piye iki? Kenapa nggak diselesaikan? Harus ada yang selesai. Harus ada yang selesai. Karena apa yang buat kalian akan tetap menetap dan terus-menerus bersama kalian, apa yang bukan buat kalian akan pergi dengan kondisi apapun. The Dead ini bicara tentang selesaikan apa yang harus diselesaikan. Oke? Kalian gak akan bisa bahagia sepenuhnya kalau itu belum selesai. Jadi memang harus selesai ya. Loh, kalau kalian bisa selesaikan itu, hal baik akan datang dan membawa kalian kepada The Emperor. Kehidupan yang kalian inginkan atau keadaan yang kalian inginkan. Kalau itu belum selesai, tentu masih akan ngerusui hidup kalian sampai kapanpun. Jadi selesaikan. Saya tahu banyak orang yang memegang sesuatu hal yang sebenarnya udah bukan buat dia lagi. Udah harusnya keluar dari hidup dia, tapi masih dipegang sedemikian rupa. Padahal harusnya nggak perlu. Ya udah, melalui pesan ini untuk kalian para Sagittarius, mohon dipikirkan kembali. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Ada King of Cups. Kalian harus mengerti di kehidupan ini ada hal baik yang datang di dalam kehidupan kalian sehubungan dengan passion kalian. Apa yang kalian fokuskan di kehidupan kalian, mau keluarga, kayak karir, kayak apapun itu, harus berdasarkan cinta. Dan itu memang ada di kehidupan kalian. Kalau kalian gak ngelihat itu, pasti ada hal yang menutupinya sehingga kalian gak lihat. Jadi buka hati lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, buka isi kepala, pikiran lebar-lebar, dan cari tahu sebenarnya apa sih fungsi atau apapun meaning kalian di kehidupan ini. Kalian harus mengerti itu. Terus terang kalian tidak akan bisa lari dari hal tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian bertanya kenapa saya masih membaca tarot, padahal ini pernah saya tinggalin sekian tahun. Ya, karena ini jalan yang diberikan untuk saya. Oke, ada Five of Wands. Kalian harus mengerti bahwa apa yang menjadi pergumulan hidup kalian di Five of Wands ini, itu memang untuk kalian hadapi dan akan menjadikan kalian manusia yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, dan bertumbuh dalam segala hal, baik pertumbuhan spiritual maupun pendewasaan diri kalian. Kalian harus mengerti bahwa bagaimanapun kalian menaruh cinta di satu titik atau di satu, misalnya sesuatu, orang, pekerjaan atau apapun itu, kalau hal itu bukan lagi untuk kalian, ya tidak akan pernah untuk kalian. Dia akan pergi begitu saja meninggalkan kalian. You will spend. Yang ada dan menetap untuk kalian itu saja yang kalian fokuskan. Nggak perlu kalian berperang ngegandulin apa yang harusnya udah kalian lepas. Contoh, susah kalau personal. Gimana ya? Karena saya sudah tidak lagi ngegandulin apa yang tidak buat saya gitu. Yang saya lakukan sehari-hari yang memang ada di dalam kehidupan saya aja, nggak lagi mengharapkan apa yang seharusnya udah pergi, udah selesai gitu. Jadi kalau contohnya seperti apa ya? Oke, sesimpel misalnya kalian mencintai seseorang, tapi seseorang itu pergi meninggalkan kalian. Yo wis, kalian harus mengerti, nggak perlu lagi kalian
berjuang untuk mendapatkan dia kembali, karena kalau orang itu atau hal itu udah nggak lagi untuk kalian, nggak perlu. Mendingan kalian berjuang untuk hal lain yang memang untuk kalian, misalnya pekerjaan kalian, karir kalian, bisnis kalian, atau apa, keluarga kalian dan lain sebagainya. Ada yang bilang ya nggak bisa gitu dong Mbak Lucy, harusnya dipertahankan. Ya, kalau yang pihak sana mau dipertahankan. Kalau nggak mau gimana? Berjuang boleh, tapi ada batasnya. Kalau memang harus dilepas, lepaskan saja. Lihat tadi ada the death, memang harus ada yang dilepaskan nih, my dear Capricorn. Sagittarius, Capricorn sih. Kan kepala sama mulut kadang-kadang nggak kompak ya. Faktor U. Kayak kemarin saya naik Gojek ya, karena hari-hari memang saya naik Gojek. Gojek saya bilang gini, Bu, belok kiri ya. Padahal belok kiri tuh nyusruk. ada sawah. Harusnya di belok kanan. Terus saya bilang, Pak, belok kiri nyusruk, Pak. Oh iya, maksud saya belok kanan. Di kepala saya ada kata-kata belok kanan, tapi yang keluar di mulut saya belok kiri. Kayak gitu saya bilang faktor U, Pak, karena Bapak Gojeknya juga sudah berumur ya. Saya bilang sama faktor U. Oke. Yang tadi itu saya mohon dimaafkan ya, bukan Capricorn ya, tapi Sagittarius. Oke. Kembali ke kartunya. Kartunya adalah kartu terakhir kalian adalah yang seperti saya sudah mention di depan tadi, the justice. Akan ada keadilan untuk kalian. Dari semua yang saya udah omongin tadi, ujung-ujungnya adil untuk kalian. Selesai yang buruk-buruk, ada hal baru yang menanti kalian, dan itu adalah keadilan. Ya. Kalau kalian merasa sekarang gak adil Mbak Lucy, yang saya mau gak saya dapet, orang tersebut ninggalin saya, yo wis bet. Itu misalnya seperti itu ya. Misalnya doang. See, ada understanding lagi nih. ada King of Cups lagi, 2 kali King of Cups-nya. Memang yang perlu ditekankan dari pesan ini adalah understanding, pengertian dari seorang Sagittarius dengan apa yang sedang dilaluinya saat ini ya. Dari depan, saya kan nggak perlu ngulang lagi, kalian harus sudah dengerin dari depan tadi ya, nggak bisa dong dengerin di ujungnya aja. Oke, so beberapa kartu lagi akan saya buka. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kartunya adalah calm, santai, kalem ya, 6 of Swords, kalem. Jadi ya itu tadi, nggak usah gerasa gerusu, mikirin yang panjang-panjang, ngawang-ngawang, mengerti aja. Segala sesuatunya tuh udah di set up sedemikian rupa di jalan hidup kalian. Tidak bisa merubah takdir, tapi nasib bisa dirubah. Drama, nggak perlu create drama. Ini kelihatan banget soalnya tadi ada 5 of Wands juga ya. Jadi memang ada drama. Ya, saya tahu bukan kalian yang create drama. Tuh ada yang protes. Bukan saya yang create drama, malu sih dia gitu. Saya tahu beberapa Sagittarius bukan orang yang suka create drama. Tapi kalau kalian udah terlanjur masuk di drama itu, ya keluarlah cepet-cepet dari situ, oke? Kemudian ada, nah ini dia 5 of Pentacles lagi, abandonment. Ada yang merasa tersisihkan karena beberapa hal tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yowis Ben, gak apa-apa. Bukan berarti kalian tersisihkan. Kalian akan tahu pada akhirnya nanti kalian kok yang memenangkan ini. Ada wisdom, the high priestess. Kalian harus tahu apapun itu memang harus berjalan sesuai dengan takdir kalian ya. Bijaksana aja menyingkapinya. 4 of Pentacles. Tadi juga 2 kali ya berarti keluar ini, security. Aman kok. Kalau dalam segi keuangan juga kalian masih aman-aman aja. Oke? My dear Sagittarius, coba pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Sudah? Jawabannya no. 7 of Swords. No. Jawabannya no. Dan yang terakhir dari Angel's Guide Oracle card.
pesannya adalah holy love. Cinta yang besar dari Sang Pencipta untuk hidup kalian sedang menaungi kalian. So, terima itu sebagai hal baik dan tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Ya, my dear Sagittarius. Sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan di bulan Oktober. Untuk kalian yang ingin khusus dibacakan selama pembacaan Sagittarius, silahkan join the club. Klik tombol join the club saja dan join the club. Atau yang tidak bisa atau bingung caranya bagaimana, boleh message saya di nomor WA yang saya selalu tulis di bawah video. Oke? Tetap semangat, selalu berbahagia. Salam light angel and love.